hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, yang membatalkan tayamum itu sama. Semua yang membatalkan wudhu sholat itu ya sudah lewat. Nah ini, pokoknya semua yang membatalkan wudhu, mulai kemarin itu dari, mohon maaf, buang angin, buang air kecil, buang air besar, ada lain-lain sebagainya. Pokoknya yang membatalkan wudhu, maka itu juga masuk kategori yang membatalkan tayamum. Di sini kemudian para ulama itu menyebut ada 3 kategori najis. Yang satu disebut dengan najis ringan, mukhaffafah, najasah mukhaffafah. Kemudian kedua adalah mutawassithah, yang sedang, ini yang paling banyak. Kemudian disebut dengan mughallazah, yaitu berat. Nah ini yang antara mukhaffafah dan mughallazah ini cuma satu saja. Mukhaffafah tadi yang kecil bagi laki-laki, dia belum mendapat asupan bayi makanan lain selain nasi. Kemudian yang kedua, yang mughallazah itu adalah satu, yaitu air liur anjing atau anjing yang menjilat pada bejana seseorang atau pada can. Nah, saudara boleh menggunakan sabun pembersih sebagai ganti sabun dari tanah untuk mensucikan bejana yang terkena jilatan anjing. Jadi dalam Tarjih Muhammadiyah, kalau pakai sabun menggantikan tanah tadi untuk mensucikan jilatan anjing itu tadi, itu dibolehkan. Bukan harus juga, boleh kalau seandainya ada yang mau demikian. Namun jika saudara ingin tetap melakukannya sesuai dengan yang tercantum dalam hadis itu tadi, tanah dan lain-lain sebagainya tadi, maka saudara termasuk musik, orang yang melakukan kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dimuliakan Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik semuanya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala segenap lipat rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mentaati ajaran beliau bahwa ikatan. Ini makan dulu. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, hati-hati yang kami cintai. Kita terakhir waktu lalu itu sampai pembahasan tentang bab tayamum. Kalau masih ingat tentang tayamum, sekilas mengulangi saja, memang terjadi perbedaan pendapat tentang praktik tayamum. Tapi yang lebih direkomendasikan atau diambil atau dipilih oleh Muhammadiyah adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, tepuk ya, Bismillahirrahmanirrahim, tiup. Kemudian yang diusap muka, kemudian punggung telapak tangan kanan dan punggung telapak tangan kiri. Atau dalam redaksi yang lain, boleh dari punggung telapak tangan kanan dulu, baru kemudian muka. Jadi tidak perlu sampai ke siku, itu dalam para Muhammadiyah. Tetapi dalam yang lain ada yang sampai ke siku, dan ada juga yang memahami dengan 2 kali tepukan. Jadi tepukan muka tersendiri, tepukan untuk tangan tersendiri. Tapi kalau di Muhammadiyah lebih memilih sekali tepukan saja cukup. Tepuk sekali, tiup, usap ke muka, kemudian usap punggung telapak tangan kanan dan usap punggung telapak tangan kiri. Dan itu sudah selesai. Nah itu sekilas. Kemudian
tayamum ini berlaku untuk mengangkat baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ya, hadas besar sekalipun itu cukup dengan tayamum. Jika memang kondisi-kondisi tayamum yang sebelumnya kita bahas itu memang masuk dalam kategori yang mengharuskan atau menghendaki kita untuk memindahkan dari yang sebelumnya berwudu atau mandi besar atau mandi wajib yang kemudian dipindahkan ke hukum tayamum. Nah, sekilas kemudian kita melihat apakah ada hal-hal yang membatalkan tayamum ataukah tidak. Ini saya langsung ambil kutip dari websitenya muhammadiyah.org.id. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat hal yang sedemikian rupa di website sana. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, yang membatalkan tayamum itu sama. Semua yang membatalkan wudhu sholat itu ya sudah lewat. Nah ini, pokoknya semua yang membatalkan wudhu, mulai kemarin itu dari, mohon maaf, buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang membatalkan wudhu, maka itu juga masuk kategori yang membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, menemukan air suci sebelum mengerjakan sholat. Jadi kalau kondisinya tidak menemukan atau kondisinya tidak ada air, tapi pas ketika mau sholat lah nyala Pak airnya Pak. Atau airnya ngalir lagi dan lain sebagainya, sehingga kita menemukan kembali air yang suci pas memang belum sholat, maka itu juga membatalkan tayamum yang sebelumnya dilakukan. Tapi kalau sudah sholat, ya sudah, itu kan sudah lewat, maka itu sudah selesai. Selesai sholat, nah kok tiba-tiba airnya kemudian ada lagi, maka itu tidak membatalkan sholat yang sebelumnya. Ini khusus kalau pas baru tayamum, pas belum sholat, kemudian ada air yang ditemukan. Itu kemudian hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu untuk berwudu ataukah mandi sebelum sholat. Nah, bagi yang sudah sholat lalu menemukan air untuk bersuci pada saat waktu sholat belum lewat, maka ada dua pilihan kebolehan. Boleh deh, tidak harus. Ia boleh mengulangi lagi sholatnya. Kedua, boleh juga ia berwudu lagi lalu sholat. Itu boleh pilihan. Namun jika sudah bertayamum dan belum melaksanakan sholat, maka ia wajib berwudu. Nah, ini kemudian habis masa berlakunya tayamum. Ada perbedaan pendapat. Tayamum itu satu mengatakan untuk satu kali sholat. Yang kedua mengatakan tayamum itu boleh untuk beberapa sholat. Ada yang kemudian mengatakan kalau dia hanya khusus untuk satu kali sholat, itu dibolehkan kalau sholatnya penggabungan antara dua sholat dalam satu waktu, yang kita kenal dengan istilah sholat jamaah. Nah, ini riwayat-riwayatnya panjang di sini. Mungkin kita coba lihat sekilas, mungkin tidak semuanya. Nah, intinya di kalangan ulama itu terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini, tentang apakah satu tayamum boleh untuk beberapa kali sholat ataukah harus satu kali sholat. Imam Malik menurut pendapat yang masyhur tidak membolehkan tayamum untuk melakukan dua kali sholat fardu. Nah, demikian pula mazhab atau pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau Ibnu Qudamah tidak membolehkan satu tayamum untuk dua sholat yang lain waktu, dan boleh untuk melakukan dua sholat fardu dalam satu waktu, yang dikenal dengan istilah sholat. Nah, hadis-hadis yang menjadi pandangannya itu diantaranya ini banyak, ini hadis-hadisnya ini. Kemudian di atasnya lagi ini masih ada juga. Kemudian di sini juga nanti ada, dan seterusnya. Itu intinya kalau di sini juga ada ini semacamnya ini. Pada intinya menurut Muhammadiyah yang dipilih adalah dari beragam perbedaan pendapat yang ada tentang apakah satu tayamum itu boleh untuk beberapa kali sholat, yang lebih dipilih adalah cukup untuk satu kali sholat saja, kecuali bila sholatnya itu adalah sholat yang dijamaah, maka satu kali tayamum itu sudah mencukupkan. Kalau ada yang berbeda pendapat, barangkali dia mau mengambil pandangan lain yang berbeda, saya kira juga tidak masalah. Tetapi
kalau warga Muhammadiyah yang mengikuti pada pandangan tarjih ini, maka 1 kali sholat itu hendaknya dengan 1 kali tayamum saja. Karena kan mudah juga kan Pak. Ya pokoknya siap mau sholat tayamum gitu. Ketika memang kondisi tayamum itu masih memungkinkan. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya terkait dengan izalatun najasah. Saya bacakan sebagaimana sebelumnya. Izalatun najasah, menghilangkan najis, izalah, menghilangkan. Wa mata asabatin najasatu ba'da badanika aw thiyabika aw musallaka faghsilhu anha bil haddi wal qarsi min damil haidi. Jika sebagian dari anggota badanmu ataukah itu pakaianmu ataukah tempat sholatmu terkena najis, hendaklah dibasuh. Kalau ini kaitannya dengan darah haid, digosok, dihilangkan kalau itu darah haid. Jadi kategori yang pertama untuk menghilangkan najis itu adalah dengan membasuh atau mencuci. Hatta yutuzila awsafaha min launin wa rihin wa ta'min bil ma'id tahur. Nyucinya itu apa? Nyucinya itu pakai air yang suci, bil ma'id tahur. Sampai gimana? Sampai hilang sifat-sifat dari najis tersebut, yaitu baik dari bentuk warnanya, baik dari baunya, maupun dari sisi rasanya. Tapi nggak usah dirasa, jadi ini istilahnya dengan prasangka atau dugaan saja. Jadi tidak harus dirasa kemudian dicium-cium sampai efek, tidak. Apalagi yang dirasain, cukup sekedar menurut pandangan kita kayak ini sudah hilang. Wa yu'fa baqa'u athariha min ahadi awsafiha, dan yu'fa, dimaafkan, makfu'anhu, kalau seandainya ada salah satu dari kategori atau sifat-sifat najis yang di atas itu yang masih tertinggal. Ya misalnya, mohon maaf ya, kadang BAB-nya bayi itu mungkin karena zat warnanya kuat gitu. Itu kalau sudah dicuci kadang berkali-kali, itu karena warna kuningnya itu masih melekat. Itu kan kadang ketemu itu. Tapi sudah dilakukan upaya untuk mencuci, tapi sudah tidak ada lagi baunya, tapi warnanya masih nempel. Kalau memang sudah demikian, maka itu masuk kategori suci. Sudah suci itu tidak usah kemudian sampai dipaksakan lagi. Intinya sudah dicuci, tapi kalau masih tertinggal salah satu dari sifat-sifat itu, maka itu makfu'anhu ataupun dimaafkan. Wandoh baulal gulami malam yaq'am, dan cukup dengan dipercikkan air pada baul. Baul itu, mohon maaf ya, air kencing atau urin dari siapa? Dari gulam. Gulam di sini adalah bayi laki-laki, anak kecil, malam yaq'am. Nanti kalau dikaitkan dengan dalilnya itu anak kecil usianya 2 tahun ke bawah. Kalau ini bukan anak kecil lagi, itu bayi besar. Nah, jadi ini yang 2 tahun ke bawah, dan itu khusus bagi ular yang laki-laki. Selama dia tidak makan yang lain kecuali ASI saja. Ini kategorinya kategori yang cukup untuk dengan mempercikkan atau mencipratkan air itu hanya pada kategori air kecil bagi laki-laki yang 2 tahun ke bawah, kurang dari 2 tahun, dan belum mendapatkan asupan yang lain kecuali ASI saja. Waqsil min lu'abi kalbin sab'a marratin ihdahunna at-turab bit-turab at-tahir, dan cucilah dari, mohon maaf ya, air liur anjing yang kategorinya itu nanti menjilat pada bejana sab'a marrat dengan 7 kali cucian atau 7 kali bersihan. Ihdahunna bit-turab, salah satunya adalah dengan turab, debu atau tanah at-tahir yang suci. Nah, ini kategori izalatun najasah, menghilangkan atau mensucikan dari najis.
Jadi kalau di sini kemudian para ulama itu menyebut ada 3 kategori najis. Yang satu disebut dengan najis ringan, mukhaffafah, najasah mukhaffafah. Kemudian kedua adalah mutawassithah, yang sedang, ini yang paling banyak. Kemudian disebut dengan mughallazah, yaitu berat. Nah ini yang antara mukhaffafah dan mughallazah ini cuma satu saja. Mukhaffafah tadi yang kecil bayi laki-laki yang belum mendapat asupan bayi makanan lain selain nasi. Kemudian yang kedua yang mughallazah itu adalah satu, yaitu air liur anjing atau anjing yang menjilat pada bejana seseorang atau pada bejana. Nah, yang paling banyak itu kategori mutawassithah. Ini bukan berarti najisnya itu ringan, dalam artian kalau najis ringan itu kemudian dianggap tidak najis, tidak apa-apa malah kena kencing bayi laki-laki di pakaiannya, alah ini najis ringan kemudian dibawa sholat, bukan kategorinya itu berarti ringan itu dimaafkan, tidak. Kategori najis tetap baik dia ringan, sedang atau berat, ketika itu dibawa sholat ya tetap sholatnya tidak sah, baik ringan, sedang atau berat sama saja. Kategori ini kalau dibawa sholat ya maka sholatnya tidak sah kalau seandainya mengenai pakaian misalnya. Tetapi yang dimaksud dengan kategori 3 itu tadi adalah pada cara membersihkannya saja, mensucikannya. Itu bedanya cuma di situ. Kalau yang ringan cukup dengan dipercikan, kalau yang najis sedang tadi dengan dicuci sampai hilang 3 tadi. Kemudian kalau yang berat dengan 7 kali cucian dengan menggunakan air, salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Itu hanya perbedaan dari sisi cara membersihkan, bukan sifat najisnya. Ya sama, najisnya sama. Artinya kalau dibawa sholat ya sholatnya tetap tidak sah. Nah ini insya Allah kita sudah mafhum. Cuman kenapa kok bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu dibedakan? Saya coba nyari-nyari itu nggak ketemu kalau dalilnya. Dalilnya itu kenapa bayi laki-laki dan bayi perempuan itu dibedakan, alasan utamanya kenapa? Jadi memang tidak ketemu. Dalam hal ini maka ada 2 kategori ibadah ataupun syariat itu. Yang satu ada namanya maqulatul makna, yang memang bisa kita cerna secara logika, ilat hukumnya, alasan hukumnya bisa kita cari. Yang satunya lagi ada yang disebut dengan ghairu maqulatil makna, ilat hukumnya itu tidak bisa kita logikakan, tidak bisa dirasionalkan. Ya sudah, kalau itu ya sami'na wa ta'na saja ya. Kalau yang ada ilat hukum atau alasan hukumnya, maka ketika alasan hukumnya berubah, maka hukumnya bisa saja berubah. Nah dalam hal ini kenapa bayi kencing laki-laki dibedakan dengan bayi kencing perempuan? Secara dalil ya, normatifnya itu saya belum menemukan untuk pembedaan hal yang sedemikian rupa. Tetapi dalam kajian-kajian kontemporer, penelitian-penelitian ilmiah, saya baca beberapa jurnal penelitian-penelitian terkait dengan hal itu, ternyata ada kandungan yang berbeda dengan air kencing bagi laki-laki yang belum mendapatkan asupan lain kecuali ASI dengan air kencing bagi perempuan, meskipun usianya sama dan sama-sama belum misalnya mendapatkan makanan yang lain selain ASI. Ternyata ada kandungannya yang berbeda. Nah, kalau pada bayi laki-laki tadi kandungan, ada yang menyebut kandungan ureanya, ada yang menyebut kandungan toksiknya, ada yang menyebut kandungan ini, ada macam-macam itu tadi. Dengan dipercikkan itu sudah cukup untuk menghilangkan. Tapi kalau bayi perempuan kandungannya itu lebih tinggi, nah sehingga tidak cukup dengan dipercikkan, dia harus dibasuh atau dicuci. Nah, apakah ini disebut dengan alasan hukum ataukah ini penyebabnya? Tidak juga, karena pada zaman Nabi kan belum ditemukan hal begitu. Jadi pada waktu itu ya ketika para sahabat mendapat informasi itu ya sudah, pokoknya sami'na wa ta'na. Jadi itu bukan alasan hukum, tetapi itu diantara hikmah di balik syariat-syariat yang diajarkan itu tadi. Ternyata dengan syariat yang sederhana itu menjadi bahan penelitian oleh banyak orang. Kan luar biasa. Dalil yang sederhana atau syariat yang sederhana tetapi menjadi bahan penelitian oleh banyak orang. Ini kategorinya cukup, tapi kalau dicuci tentu lebih baik. Artinya kalau dipercikan saja sudah cukup, tetapi kalau dicuci tentu itu menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian kategori tentang apa tadi ya? Anjing.
Nah, ini agak panjang. Ini ada pertanyaan. Ini apakah hanya untuk bekas jilatan anjing saja yang cara mensucikannya demikian? Saat ini ada sabun pembersih. Apakah pakai sabun sudah bisa menghilangkan yang tadi itu? Tidak harus pakai tanah. Ternyata dalam perkembangan saat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul di masyarakat. Dalam rangka menjawab pertanyaan di masyarakat terkait dengan najis mughalladhah. Yang pertama, apakah kategori najis itu pokoknya semua yang dijilati anjing itu kategori najis mughalladhah, ataukah ada kategori yang spesifik? Nah, ini jadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya yang pokoknya jilat anjing itu yaitu sudah masuk kategori mughalladhah. Tapi nampaknya dalam pandangan Muhammadiyah itu lebih memilih bahwa yang dimaksud dengan najis mughalladhah ketika anjing menjilat pada bejana. Jadi bejana itu yang masuk kategori nanti terkena najis mughalladhah. Adapun kalau menjilat di tangan maka kategorinya tidak termasuk najis mughalladhah. Ini karena perbedaan pendapat saja, tergantung kita memilih yang mana. Tapi tampaknya Muhammadiyah lebih condong ke situ. Nah, kemudian yang kedua, kalau jilatan-jilatan yang lain apakah masuk kategori najis mughalladhah atau tidak? Dalam pertanyaan ini maka disebut bahwa yang masuk kategori najis mughalladhah itu hanya pada jilatan anjing saja. Ini ada dalilnya yang dikutip banyak. An Abi Hurairah idza wala wal hirru wusila marratan. Kalau kucing menjilati satu barang atau bejana maka cukup dicuci sebanyak satu kali saja. Artinya kan tidak sebagaimana yang najis di kategori anjing tadi itu. Kemudian saya ambil bagian-bagian dalilnya saja. Nah, karena dalil-dalil yang berkaitan dengan yang 3 kali, yang 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan tanah itu hanya masuk kategori pada hewan yang disebut dengan kita kenal dengan anjing, maka yang di kategori itu saja yang masuk dalam kategori yang diharuskan untuk mencuci dengan itu. Inna taqyid bisyarti yadullu ala intifa'i al-masyru' inda intifa'i syarat. Terikatnya sesuatu dengan suatu syarat menunjukkan bahwa yang disyaratkan tidak perlu dilakukan jika syaratnya tidak ada. Syaratnya tadi kan dijilat, tetapi kan diikat dengan jilatan anjing, bukan jilatan kucing dan lain-lain sebagainya. Meskipun bejana itu dijilat oleh kucing atau hewan-hewan yang lain, maka tidak perlu dilakukan sama seperti jilatan anjing, karena tidak ada ikatan yang harus ke sana. Maka itu yang dipilih oleh Muhammadiyah dalam hal yang sedemikian berupa. Nah, ternyata kategori tentang hadis-hadis tentang perintah mencuci bejana dari jilatan anjing itu ada 4 kategori hadis. Nyata banyak, tidak hanya tadi 7 kali basuhan, kemudian salah satunya dengan tanah. Tidak hanya itu, tapi sebetulnya banyak. 4 yang ditemukan oleh Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, hadis-hadis yang mencantumkan perintah sebanyak 7 kali, tapi tidak disebutkan menggunakan tanah. Jadi bebas dari menggunakan tanah. Contohnya begini: idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika anjing meminum atau menjilat pada ina bejana atau wadah salah seorang di antara kalian, maka cucilah dia sebanyak 7 kali. Dan di sini tidak disebutkan salah satunya dengan tanah. Ini sambil ini ada lagi yang lain ini. Fal yaghsilhu sab'an marrat, cucilah 7 kali. Intinya dalil-dalil yang sab'an marrat tanpa menggunakan tanah itu juga masuk kategori yang pertama. Kalau yang ini menggunakan istilah sab'an mirrah, 7 kali berturut atau diulang-ulang, artinya 7 kali lah kira-kira. Nah, dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, hadis yang di dalamnya terdapat redaksi perintah mencuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Kalau tadi tanpa ada informasi terkait menggunakan tanah, yang ini adalah informasi menggunakan tanah, salah satu diantaranya. Tuhuru ina'i hadikum idza walagha fihil kalbu ayyamsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Bersihnya bejana atau cara mensucikan bejana salah seorang di hari kamu
jika dijilati oleh anjing dengan mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya gunakan tanah. Kalau yang di sini redaksinya faghsiluhu sab'a marrat as-sabi'ah bit-turab. Ini pun sudah beda lagi. Kalau yang di sini tadi salah satu atau ada yang menggunakan tanah juga, yang di pertamanya menggunakan tanah. Kalau yang di sini as-sabi'ah bit-turab, yang ketujuhnya kemudian baru dikasih tanah atau debu. Ini pun sudah beda. Salah satunya ada yang menggunakan redaksi ihdahunna, ada ulahunna, ada yang di sini menggunakan redaksi as-sabi'ah bit-turab, yang ketujuh itu dengan tanah. Ini kan sudah beda juga ya. Yang tadi bebas dimanapun juga, yang kedua ini mengkategorikan pada cucian yang ketujuh. Kategori ketiga, hadis yang di dalamnya terdapat perintah mencuci bejana sebanyak 8 kali. Yang tadi itu 7 kali, ini 8 kali. Cucian yang terakhir menggunakan tanah. Ini diantara hadisnya, idza walawal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marrat wa afiruhu as-saminah. Nah, ini ada kategori as-saminah yang ke-8 fit turab. Jadi pertama dicuci sebanyak 7 kali, kemudian yang ke-8 digunakan tanah atau campuran tanah itu tadi. Nah, ini berarti kan 8 kali cucian. Kategori yang keempat, hadis yang perintah mencuci bejana kurang dari 7 kali dan tidak ada informasi menggunakan tanah. Bahkan kurang dari 7 kali. Contohnya, yumsalul ina min wulughil kalbi salasan. Jadi ina tadi kalau seandainya bejana yang dijilati oleh anjing itu dibersihkan dengan 3 kali cucian. Au khamsan, atau boleh menggunakan 5 kali. Au sab'an, atau 7 kali. Artinya ini pilihan. Kalau pakai au ini sifatnya pilihan. Boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Dan tidak ada menyebutkan salah satunya dengan tanah. Nah, ini ada lagi yang lain. Kira-kira ada 4 kategori hadis-hadis tersebut yang masing-masing punya makna ataupun arahan yang berbeda, informasi yang berbeda tentang cara mensucikan bejana yang dijilati oleh anjing. Cuman yang dilihat oleh Muhammad ini banyak sekali analisis terkait dengan hadis-hadis tersebut. Pada intinya, saya ambil pada poin akhir-akhir saja. Banyak sekali. Malah diskon. Oke. Nah, pada intinya yang dipilih oleh Muhammadiyah itu sebagaimana yang tadi di sini, itu lebih memilih untuk mensucikannya dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan menggunakan debu yang suci. Itu yang dipilih berdasarkan dari kekuatan dalil, diperbandingkan antara dalil-dalil yang ada. Artinya kalau ada orang lain yang mengambil dalil yang berbeda itu sah-sah saja. Tetapi berdasarkan penelusuran dari majelis tarjih, yang dikuatkan adalah yang 7 kali cucian, salah satunya menggunakan tanah. Boleh di yang pertama, yang kedua, ketiga, atau yang ketujuh dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu juga, karena tadi dalam hal itu pertanyaannya tadi, bolehkah kemudian menggunakan sabun sebagai ganti dari tanah? Nah, maka kesimpulan dari dalil-dalil yang ada tadi dengan penelusuran kaidah-kaidah yasiru wala tu'asiru, kemudian kaidah-kaidah yang lain yang digunakan oleh Muhammadiyah, menyimpulkan atau Muhammadiyah menyimpulkan saudara boleh menggunakan sabun pembersih sebagai ganti sabun dari tanah untuk mensucikan bejana yang terkena jilatan anjing. Jadi dalam tarjih Muhammadiyah, kalau pakai sabun menggantikan tanah tadi untuk mensucikan jilatan anjing itu tadi, itu dibolehkan. Bukan harus loh, boleh kalau seandainya ada yang mau demikian. Namun jika saudara ingin tetap melakukannya sesuai dengan yang tercantum dalam hadis itu tadi, tanah dan lain-lain sebagainya tadi, maka saudara termasuk muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Berarti kalau di sini dibolehkan menggunakan selain tanah, misalnya sabun tadi, sebagaimana ketika kita membahas tentang
membersihkan kemarin ketika mandi, mencuci tangan pakai tanah kan Rasulullah menggosokkannya di tanah. Kalau sekarang kan kita udah nggak gosok di tanah tapi gosok di sabun, itu juga sebagai pengganti untuk saat ini sudah dibolehkan. Maka mengacu ke situ juga salah satunya diantaranya ini boleh kalau mau pakai sabun pembersih, tapi yang penting dipastikan itu tadi memang bersih. Karena tadi dalil-dalilnya kan beragam sekali. Ada yang tidak pakai tanah, ada yang 2-3 kali, 5 kali dan lain-lain sebagainya. Oke, ini kaitan mensucikan dari anjing. Maka kalau seandainya ada yang terkena jilatan anjing di tangan, itu hukumnya itu masuk kategori tidak harus mukallafah ini tadi. Dia harus cuci 7 kali dengan tanah dan lain sebagainya, karena kategorinya di sini tadi adalah ketika itu anjing itu menjilat atau minum dari bejana. Bejana itu yang disucikan dengan cara yang sedemikian rupa. Tidak dikategorikan nanti kalau ke kulit atau ke pakaian dan lain-lain sebagainya. Maka kalau terkena baju jilatan atau anjing menjilat pada pakaian dan lain sebagainya, maka cara membersihkannya boleh kalau mau menggunakan cara yang sama sebagaimana di bejana itu tadi, atau boleh dengan cara sebagaimana membersihkan misalnya najis mutawasito, dibersihkan dengan air pakai sabun, sudah selesai, itu juga dibolehkan. Kita boleh memilih dari model-model yang sedemikian rupa kalau di luar bejana yang dijilati oleh anjing. Nah, kemudian dulu pernah ditanyakan tentang hukum memelihara anjing. Ini kaitannya juga tadi. Apakah anjing itu masuk kategori najis ataukah tidak? Maka secara ini pandangan ulama itu banyak beda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwasanya anjing itu tidak najis. Makanya kalau seandainya kita pergi ke daerah-daerah yang mazhab Maliki, jangan kaget kalau melihat orang Islam kemudian memelihara anjing atau bawa anjing jalan-jalan. Jangan kaget. Tapi kalau di kita kan rata-rata memang mayoritas di Asia Tenggara itu dulunya itu bermazhab Syafi'i, sehingga memang mazhab itu yang lebih banyak berkembang di Indonesia. Sehingga orang yang memelihara anjing itu agak dianggap tidak baik gitu dan seterusnya itu. Nah, kalau dalam mazhab Imam Malik itu sah, atau apa sih, anjing itu tidak masuk kategori najis gitu. Sehingga ada yang memelihara anjing karena tidak masuk kategori yang najis. Tapi bagaimana pandangan Muhammadiyah di tengah perbedaan-perbedaan yang ada? Ini saya kutip dari muhammadiyah.org.id kaitannya dengan pandangan tarjih tentang hukum memelihara anjing. Dan nanti kan ada soal, nanti malaikat tidak masuk ke rumah, kan ada hadis itu. Malaikat tidak masuk ke rumah kalau ada orang memelihara anjing. Jadi bapak ibu kalau seandainya tidak mau cepat meninggal, nanti pelihara anjing. Jadi kan malaikat takut datang malaikat maut itu. Nah, bukan kategorinya begitu, tapi nanti ada pemaknaannya itu. Maksudnya itu ada yang memaknai yang tidak masuk itu bukan malaikatnya tetapi keberkahan. Syekh Ali Jum'ah itu pernah bercerita bahwasanya pada suatu ketika Jibril ingin masuk ke rumah Rasulullah. Tetapi ketika Jibril mau masuk itu, kemudian di bawah kolom ranjang di rumah Rasulullah itu ada anak anjing. Jibril kemudian keluar dari rumah Rasulullah itu, tidak mau kemudian memberikan, itu kan diturunkan atau menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Lah kok Jibril keluar? Kira-kira gitulah kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar, ternyata Jibril sudah bersama dengan yang lain. Tentunya yang lain itu kan tidak tahu kalau itu Jibril. Nah, kemudian dengan asumsi begitu, kemudian Rasulullah nanya, kenapa Jibril kamu tidak mau masuk ke rumah? Ya tadi gara-gara ada anjing yang dibawa atau di dalam rumahnya Nabi. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, oh kalau begitu, apakah kubunuh saja semua anjing kalau seandainya memang sedemikian rupa? Nah, kemudian diantaranya turunlah bahwasanya hal yang sedemikian rupa tidak harus dilakukan sedemikian rupa, bahwa anjing merupakan bagian dari umamun amsalikum. Itu sama saja dengan bagian umat-umat yang manusia itu tadi, maksudnya dia makhluk Allah juga yang punya peran-perannya masing-masing. Nah, ya. Illa umamun amsalukum, ya sama seperti umat-umat juga seperti kamu, dia punya perannya masing-masing. Kalau kamu bunuh anjing itu semua, nanti juga ekosistem apa itu juga akan akhirnya tidak baik. Nah, sehingga tidak harus dibunuh, tetapi tetap harus ada kategori-kategori tertentu yang diperkenankan untuk memelihara. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka dalam hal ini tetap anjing itu
atau terhadap anjing pun kita harus tetap berbuat baik kepada binatang, bahkan sekalipun dengan anjing. Tetapi kalau untuk memelihara anjing, nah ini banyak. Kalau dalam dalam pandangan Muhammadiyah itu memilih sebaiknya ini saya skip aja karena panjang sekali. Di antaranya adalah hewan-hewan yang boleh dipelihara itu satu, hewan yang tidak boleh dipelihara itu satu, hewan yang menimbulkan bahaya atau kerusakan. Sebaiknya jangan memelihara ular kalau memang dikhawatirkan nanti ular itu akan memberikan mudarat pada yang baik. Tapi kalau memang mampu dikandangkan dengan baik, tidak membahayakan, itu saya kira masih oke. Singa, kan ada orang juga kadang memelihara singa tuh. Orang-orang kan kadang ada singa ditaruh di rumah. Ini kan singa kalau seandainya pas lagi lapar ya jelas bisa membahayakan majikannya sendiri. Makanya sebaiknya hal-hal yang perlu dihindari dalam memelihara hewan itu adalah hewan yang menimbulkan bahaya atau kerusakan. Itu yang dipilih oleh Muhammadiyah, salah satu di antaranya. Yang kedua, yang dianjurkan juga untuk tidak, terutama ini yang diharamkan itu adalah hewan yang memang pada dasarnya haram untuk dimakan. Itu zat yang babi. Babi kan memang haram dimakan, maka sebaiknya itu tidak dipelihara. Kemudian hewan yang termasuk satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang, ini juga sebaiknya tidak dipelihara di rumah, tetapi kemudian dipelihara oleh negara, kira-kira itu. Nah, maka anjing diantaranya juga masuk dalam kategori yang pertama ini, karena juga bisa bahaya. Saya kadang nonton beberapa kali nonton video itu orang yang digigit oleh anjing. Kadang orang ini kan bawa anjingnya dilepas, bawa jalan-jalan dilepas. Kemudian ada orang yang mungkin dia mendeteksi ada ancaman gitu. Kemudian orang itu digigit. Akhirnya kan membuat mudarat pada yang lain. Maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Di antara hal yang dibolehkan untuk memelihara anjing itu, kalau dalam hal ini diantaranya adalah apa? Misalnya untuk menjaga keamanan rumah, untuk menjaga perkebunan atau untuk pertanian. Kemudian juga tadi misalnya kalau polisi itu memang untuk mendeteksi ancaman-ancaman gitu atau narkoba dan lain-lain sebagainya. Kalau memang manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, maka anjing itu boleh untuk dipelihara. Nah, kalau seandainya menggunakan mazhabnya Imam Malik kalau di Indonesia kayaknya juga dapat. Kalau tiba-tiba paksa melihara anjing di rumah, mereka juga kaget orang kampung ini. Jadi sebaiknya tidak juga membuat kaget orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi orang-orang yang mungkin punya nama tinggi, alim itu atau ulama itu memelihara anjing, ini juga kemudian akan menyebabkan hal yang kurang baik. Nah, sehingga kalau tampaknya Muhammadiyah lebih condong memang pada dasarnya terkait dengan kategori anjing itu najis atau tidak, ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi hukum memelihara anjing itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang tadi boleh untuk berjaga-jaga atau anjing yang dipelihara untuk menjaga rumah dari ancaman maling dan lain sebagainya. Yang kedua untuk perkebunan. Yang ketiga tadi misalnya untuk hal-hal yang dipergunakan dalam keamanan, misalnya untuk polisi dan lain sebagainya. Tampaknya sekarang polisi juga sudah punya anjing robot dulu. Jadi mungkin nanti anjing plastik atau apakah kemudian nanti akan disingkirkan ataukah tidak, ini juga kita tidak tahu. Nah, ini kira-kira gambaran hukum memelihara anjing. Ini banyak sih bapak-bapak dan ibu bisa kemudian mengecek saja di web muhammadiyah.org.id tentang hukum memelihara anjing. Kemudian nanti bagaimana soal malaikat yang tidak masuk rumah, bukan malaikat yang tidak masuk, tetapi keberkahan di dalam rumah itu juga tidak bisa masuk. Saya pernah dulu dapat informasi dari guru saya. Ini kebetulan di kampung kami itu Chinese banyak dan yang bukan Muslim. Jadi ada salah satu yang menjadi tradisi di keluarga tertentu itu, kalau orang tua atau seseorang di keluarganya dianggap itu sudah mohon maaf akan usianya itu akan habis itu malah dia dikurung bersama anjing di ruangannya itu. Dikurung misalnya di kamarnya, ya anjing dimasukkan di kamar itu. Selagi anjingnya itu menggonggong berarti orang itu masih hidup. Nanti kalau anjingnya sudah tidak menggonggong, itu berarti orang itu sudah siap. Baru kemudian dibuka kamarnya itu dilihat dan seterusnya itu. Nah, kalau tadi malaikatnya tidak masuk ke rumah itu tadi kan tidak mati orang itu. Nah, berarti memang bukan malaikatnya tidak masuk, tetapi keberkahannya yang dikhawatirkan kemudian tidak masuk ke rumah tersebut. Nah,
Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Bentar lagi Pak. Saya kira itu dulu Pak. Barangkali ada yang mau kita diskusikan. Iya. Ustaz, pertanyaan Ustaz, yang pertama itu anak kecil yang belum 2 tahun, itu kan nggak makan nasi tapi ada PASI Ustaz. Itu dipukul rata sama nasi atau gimana? Oke, kalau kategori di sini adalah malam yat'am, selama dia belum mendapatkan asupan yang lain, tidak disebutkan nasi dan lain sebagainya. Kalau sudah ada MPASI, makanan pendamping nasi karena bubur, kemudian buah-buahan yang diblender dan lain sebagainya, ini sudah masuk kategori dia sudah makan. Maka kalau sudah ada MPASI, maka masuk kategori sudah najis mutawassithah. Walaupun belum 2 tahun. Walaupun belum 2 tahun. Tapi ada yang kemudian para ulama melakukan pengecualian, kecuali obat, dan tidak melakukan pengecualian. Maksudnya bayi di bawah usia 2 tahun, kemudian ya mungkin ditetesi obat panas semacam paracetamol, dan itu kan tidak menjadi rutinitas. Itu masih ada yang mengatakan itu masuk kategori yang mampu anhu, tidak masuk kategori yang makanan ini tadi, karena dia sifatnya darurat dan itu tidak menjadi kebutuhan yang terus menerus. Kalau sekedar itu, misalnya ditetesi paracetamol, mungkin usianya masih 2 bulan, karena ada paracetamol dites itu, maka masuk kategori yang masih termasuk yang boleh dipercikkan saja. Tapi kalau sudah ada MPASI, masuk kategori yang sudah mutawassithah. Iya, Pak. Nah, Ustaz. Mungkin dia. Untuk anjing tadi Ustaz. Nah, Berarti kalau madhab ini anjingnya ini tidak najis atau hanya memelihara anjing yang boleh Ustaz? Atau tetap piungnya yang najis Ustaz? Oke, anjingnya itu tidak najis. Anjingnya Pak, ya. Jadi kategorinya anjing dia hewan itu dia itu tidak najis. Maka kalau bersentuhan dengan anjing itu tadi, ya tidak masuk kategori najis. Kena jilat anjing pun kalau dalam mazhabnya normal itu tidak masuk kategori najis, sama seperti kucing pada umumnya. Tetapi kalau anjing itu menjilati bejana, bejana yang dijilat, maka masuk kategori bejana itu harus dibuktikan oleh kata-kata yang sebenarnya. Nah, karena masuk kategori dan tadi penafsiran terkait dengan hukum anjing itu tadi beda-beda juga. Kemudian juga dalam surah Al-Kahfi itu juga kan anjing juga merupakan bagian antara ketiga. Itu hewan yang dipelihara juga oleh Ashabul Kahfi, ada yang menganggapnya begitu. Maka boleh memelihara anjing dalam masalah jangan sudah koordinasi. Tetapi para ulama-ulama kemudian berdasarkan hadis-hadis Nabi dan yang ini juga yang dipilih oleh Muhammadiyah, memelihara pun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dibolehkan. Ada pandangan Muhammadiyah. Meskipun dalam pandangan lain tapi boleh silakan secara umum boleh memelihara anjing karena sama babi silakan babi. Kalau makannya kan sudah bahannya haramnya, karena yang disebutkan tadi waktunya hanya jilatan anjing. Nah, bagaimana? Apakah disamakan dengan jilatan babi atau tidak? Kalau kita kenal pada konversasi kan menyatakan sama babi sama anjing, tidak ada sama. Apakah dalam kematian dianggap sama? Kalau babi dianggap najis Pak. Jilatan babi juga sama. Gimana? Jilatan babi apakah sama dia melakukan penjilatan anjing? Tidak, kalau dilakukan dengan Muhammadiyah jilatan babinya tidak harus dengan kategori yang 7 kali cucian itu tadi. Tapi karena babi kategorinya najis, maka terkena jilatan babi atau tersentuh dengan babi dan posisi badan basah itu dianggap terkena najis. Tetapi cara mensucikan najisnya itu tidak sama dengan cara mensucikan dari jilatan anjing. Misalnya karena menyentuh babi tadi, maka cukup dicuci seperti biasa dengan sabun atau dengan air yang mengalir atau seterusnya, itu dianggap sudah mensucikan. Jadi tidak kategori sama, sebagaimana yang tadi disampaikan. Ternyata takyidnya, pokoknya itu tadi syaratnya itu lebih kepada itu tadi. Yang di sini ada ini. Takyidnya itu ternyata disyaratkan kepada yang memang anjing dalam hadis-hadis itu tadi, tidak menyebutkan khinzir, tidak menyebutkan babi. Maka hewan-hewan selain dari yang disebutkan tadi, kalau memang
yang hewan itu tidak dianggap najis, maka jilatannya juga tidak najis. Tapi kalau hewan itu dianggap najis, maka jilatan pun ikut termasuk najis, dan cara membersihkannya tidak harus dengan cara membersihkan najis sebagaimana jilatan anjing itu. Itu yang dipilih oleh Tunggu betul. Ada lagi belum? Gini. Oh, ini beda pendapat sebetulnya. Jadi ada yang mengatakan itu memang harus debu yang sama, debu yang lepas. Nanti misalnya tanah, pasir dan itu. Tapi kalau dalam pandangan Muhammadiyah lebih pilih ya apa namanya itu ya, pokoknya kalau dalam ruangan kira-kira masih ada udara atau angin yang masuk, maka sebetulnya ruangan itu juga berpotensi diganggu oleh debu karena angin atau udara itu membawa debu. Maka yang diupayakan kalau misalnya dalam kereta, maka misalnya di kursi ataupun di dinding kereta itu secara hukumnya meskipun mungkin secara kasat mata tidak ternampak, tetapi secara hukumnya itu dianggap ada debu karena partikel-partikel debu itu kecil sekali. Maka kalau di kereta api dalam pandangan Muhammadiyah boleh untuk kemudian misalnya menepuk pada jendela kereta api atau pakai dinding atau pada bagian yang mungkin bawah kursi. Nah, kira-kira yang masih terkandung debu kalau yang sudah diduduki kemungkinan kan sudah tergeser debunya, Pak. Ya kira-kira belum tersentuh bagian itu, maka boleh menepuk pada bagian itu karena secara hukumnya ada partikel-partikel debu yang menempel pada benda-benda. Meskipun nanti beda dengan mazhab yang lain ya, tapi memakai lebih dulu itu. Jadi cukup ya? Iya. Nah, berdasarkan informasi dari Pak Imam karena sudah cukup, kita ngikuti Pak. Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf, ini kira-kira bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين